Apa itu stunting? Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang pada anak yang ditandai dengan kondisi tinggi badan anak lebih pendek dari teman seusianya. Stunting tidak hanya mengganggu pertumbuhan fisik anak, namun dapat mengganggu perkembangan otak, sehingga mempengaruhi kemampuan dan prestasi anak di sekolah. Hal ini disebabkan oleh kekurangan gizi yang kritis pada ibu hamil atau periode awal kehidupan anak. Beberapa faktor lain seperti masalah ekonomi keluarga, sanitasi, lingkungan, sosial, budaya, dan kemiskinan. UNICEF pada tahun 2017 menjelaskan, stunting merupakan penyebab dari 14% kematian pada anak dan mempengaruhi kesehatan dari sepertiga anak di negara berkembang. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, pada tahun 2018, Indonesia merupakan negara ketiga tertinggi di dunia yang mempunyai anak balita stunting. Apa saja faktor penyebab anak stunting? Pertama, praktek pengasuhan yang tidak benar. Kedua, terbatasnya layanan kesehatan. Ketiga, kurangnya akses ke makanan bergizi. Keempat, kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Praktik pengasuhan tidak benar ditandai dengan kurangnya pengetahuan tentang kesehatan gizi sebelum dan selama masa kehamilan. Anak tidak mendapatkan ASI eksklusif di usia 0-6 bulan. Anak usia 6-24 bulan tidak mendapatkan makanan pendamping ASI dengan tepat. Terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan pasca melahirkan, dan pembelajaran dini yang berkualitas ditandai dengan kurangnya konsumsi suplemen zat besi. Anak usia 3-6 tahun tidak mengikuti pendidikan anak usia dini. Kurangnya tingkat kehadiran di posyandu. Kurangnya akses ke pelayanan imunisasi. Kurangnya akses ke makanan bergizi ditandai dengan ibu hamil mengalami anemia atau kurang darah. Kurangnya daya beli makanan bergizi. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi ditandai dengan masih ditemukan rumah tangga yang buang air besar di ruang terbuka. Kesulitan untuk mengakses air minum bersih. Kurangnya kesadaran untuk mencuci tangan dengan benar. Apa sajakah gejala stunting pada anak? Tanda dan gejala stunting pada anak berbeda-beda. Secara umum adalah pertumbuhan tubuh yang melambat atau gagal tumbuh, berat badan sulit untuk naik, dan mudah terkena penyakit infeksi. Tidak bersemangat dan malas beraktivitas, gangguan konsentrasi dan sulit untuk belajar, mudah tersinggung dan marah terkait emosi yang tidak stabil. Apa saja intervensi yang dapat dilakukan untuk penanggulangan stunting? Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk penanggulangan stunting, antara lain intervensi gizi spesifik, intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik berdasarkan masa kehamilan dan usia bayi, yaitu untuk ibu hamil dapat dilakukan dengan cara memberikan makanan tambahan dalam melengkapi energi dan kebutuhan protein, mengkonsumsi tablet penambah darah, menanggulangi kecacingan, dan melindungi ibu hamil dari malaria. Intervensi gizi spesifik untuk ibu menyusui usia anak 0-6 bulan dapat dilakukan dengan mendorong pemberian kolestrum, mendorong pemberian ASI eksklusif, mendorong ibu untuk mencuci tangan dengan benar. Intervensi gizi spesifik berdasarkan masa kehamilan dan usia bayi, yaitu untuk ibu menyusui usia anak 7-24 bulan dapat dilakukan dengan mendorong pemberian ASI dan makanan pendamping ASI, suplementasi zat besi, melakukan imunisasi lengkap, melakukan pencegahan dan pengobatan diare. Intervensi gizi sensitif menyediakan dan memastikan akses air bersih dan sanitasi, melakukan modifikasi bahan pangan, menyediakan akses pelayanan kesehatan dan keluarga berencana, memberikan pendidikan anak usia dini, memberikan pendidikan gizi pada remaja dan masyarakat, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. Adaptasi kebiasaan baru saat ini dalam penanggulangan stunting dapat menggunakan salah satu pendekatan, yaitu STBM atau Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat atau STBM adalah pendekatan yang dilakukan untuk mengubah perilaku bersih dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat.
5 pilar STBM antara lain: stop buang air besar sembarangan atau stop BABS, cuci tangan menggunakan sabun atau CTPS menggunakan air bersih dan air mengalir, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga atau PAM-RT, pengelolaan sampah rumah tangga dengan cara mengurangi penggunaan sampah plastik dan memilih sampah yang dapat didaur ulang, pengelolaan limbah cair rumah tangga.